Selamat pagi Pak Budi. Bagaimana kabarnya, keadaannya Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Baik Bu Depa, saya sebagai dokter ya. Pada pertemuan kali ini pertama-tama saya akan mendiskusikan kita berdua ya tentang rubrik penilaian kita pada hari ini ya. Baik Bu Depa, proses kucing pada hari ini kut dan kunci akan saya amati ya, dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau tidak. Kemudian bagaimana Ibu nanti memberikan pertanyaan tersebut kepada kunci, dan juga bagaimana kut tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan ya. Baik Bu Depa, pertanyaan pertama yang akan ditanyakan adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kucing kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu present, mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur firman. Kemudian yang kedua, kompetensi amanah yang akan Ibu kembangkan secara spesifik. Kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas tentang bagaimana saya bisa menarik coach C saya untuk menemukan solusi dari permasalahan. Baik, pertanyaan yang ketiga, indikator apa nanti yang Ibu inginkan proses kucing kali ini? Indikatornya yaitu saya ingin coach ini bisa menemukan solusi Pak dari masalah yang sudah disampaikan, menemukan langkah-langkah dan mengatasi permasalahan yang mereka hadapi. Ya. Baik Bu Depa, terima kasih atas informasinya, dan insya Allah nanti proses kucing nanti saya akan sebagai mengamati proses kucing antara percakapan kut dan kut. Selamat ya Bu Depa ya. Pak Hono. Waalaikumsalam Bu Depa. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah, ini kabar baik Bu. Bu, Alhamdulillah. Pak Hono, mohon maaf nih, kalau saya perhatikan akhir ini kayaknya Pak Hono terlihat murung dan tidak ceria seperti biasanya. Iya ini Bu, saya lagi ada masalah beberapa hari ini. Jadi di sini saya ingin bertanya pada Ibu, apakah Ibu Depa punya waktu untuk saya ingin bercerita pada Ibu? Ada Pak, kalau boleh tahu apa ya Pak yang ingin Bapak bicarakan? Ini Bu, jadi saya ada kendala sedikit sih di kelas. Ada beberapa siswa yang mengalami kesulitan, tapi ada satu siswa yang memang paling mendasar sekali, karena satu orang siswa ini masalahnya lebih kompleks dari teman-temannya ya. Salah satunya dia ini kesulitan beradaptasi dengan teman-temannya, berinteraksi, kemudian untuk diajak ngobrol bareng teman-teman itu agak kurang. Kemudian juga kemampuan membacanya itu juga sangat kurang, bahkan belum bisa membaca dengan lancar Bu. Padahal kalau siswa ini nih sudah kelas tinggi. Jadi berdasarkan informasi dari Bapak tadi, siswa udah kelas tinggi ya Pak? Ya, betul. Namun belum bisa membaca dan sulit beradaptasi dengan temannya. Kalau boleh tahu nih Pak, sebenarnya apa yang Bapak inginkan atau harapkan dari siswa tersebut? Ya, sebagai seorang guru pasti ya kita punya tuntutan supaya siswa kita ini berprestasi gitu ya. Tapi kalau untuk kali ini saya hanya berharap atau menginginkan siswa saya itu lancar membaca dulu, kemudian diajak komunikasi itu mudah gitu. Jadi tidak sulit untuk interaksi dengan teman-temannya, karena selama ini juga anak tersebut memang pendiam gitu di kelas. Pendiam ya Pak ya?
apakah siswa tersebut pemalu begitu Pak? Iya Bu, betul. Siswa itu selain pendiam juga memang agak pemalu. Selama ini yang saya nilai selama di kelas saya, memang anak ini agak malu. Kemungkinan sih ya dengan adanya faktor dia mengalami kesulitan membaca tadi. Jadi itu mempengaruhi interaksi dia dan akhirnya ya dia itu jadi pemalu begitu Bu. Kalau menurut Bapak, ukuran keberhasilan siswa tersebut berhasilnya itu seperti apa Pak? Nah, jadi sama seperti yang saya harapkan tadi. Kalau berhasilnya bagi saya satu siswa ini bisa membaca dengan lancar, itu yang paling utama. Kemudian saya inginnya siswa ini bisa berinteraksi baik dengan teman-temannya, bisa ngobrol dengan baik, komunikasi dengan baik, bahkan bisa diajak bercanda. Atau juga syukur-syukur kalau memang anak ini berani maju ke depan kelas, karena harapannya kan seperti biasa di kelas itu ada kerja kelompok, kerja bersama, kemudian mereka mempresentasikan ke depan. Nah yang selama ini terjadi, siswa ini ketika diajak maju itu susah banget, apalagi gurunya yang menyuruh-nyuruh berkali-kali pun dia susah sekali untuk maju. Jangankan untuk berpresentasi, untuk maju pun kadang minder, merasa kurang percaya diri. Seperti itu Bu, yang saya harapkan keberhasilan pada siswa saya yang mengalami hambatan tadi. Tadi kan Bapak sudah menceritakan tentang keberhasilannya ya Pak ya. Ya. Kalau boleh tahu nih Pak, apa kemampuan Bapak untuk mencapai hal tersebut? Jadi menurut saya kemampuan yang saya miliki, saya itu sudah berusaha semampu saya, bahkan bervariasi ya Bu ya. Di kelas itu saya sudah membuat metode-metode supaya kegiatan membaca itu bervariasi, seperti metode 3B ya, bernyanyi, bermain, bahkan bercerita. Ya itu saya lakukan untuk melatih proses membaca si anak. Itu kemampuan saya. Kemudian saya juga mengikuti pelatihan-pelatihan juga di luar kegiatan kita di sekolah begitu. Nah, ini pasti juga tidak jauh-jauh gunanya untuk melakukan kompetensi membaca pada siswa. Nah, biasanya sih saya juga menggunakan metode ataupun media-media yang lain seperti menampilkan media pada proyektor. Kemudian saya juga memberikan motivasi kepada siswa-siswa. Itu sih Bu kemampuan saya yang selama ini saya lakukan pada siswa di kelas. Tadi kan sudah menggunakan metode ya Pak ya. Kemudian kalau keberhasilan pada tahap berinteraksi dan adaptasinya, bagaimana Pak caranya? Ya kalau untuk melakukan itu saya biasanya bersifat fleksibel pada siswa. Saya kadang-kadang juga menempatkan diri saya sebagai teman pada siswa. Gunanya itu kan sebagai supaya siswa ini tidak merasa malu kepada gurunya. Nah, di situ saya sebenarnya juga melakukan itu supaya siswa saya berani interaksi, supaya mau bercerita atau curhat gitu ya. Jadi siswa itu harapan saya dengan saya menjadi teman bisa melatih interaksi dengan terbuka begitu. Itu Bu yang saya sudah lakukan untuk membangun interaksi siswa. Untuk depannya Pak, bagaimana strategi misalnya tahapan-tahapan yang akan Bapak lakukan untuk tahapan selanjutnya? Jadi kalau untuk tahapan ataupun strategi, saya tetap menggunakan metode membaca. Saya ingin meneruskan 3B tadi. Ya, ada proses kegiatan membaca melalui bernyanyi, bermain, dan bercerita. Kemudian saya juga ada rencana Bu, ingin mengumpulkan guru-guru untuk membicarakan hal ini kepada Pak Sekolah dan guru. Kemudian saya ingin memanggil wali murid, terutama pada murid-murid yang memiliki hambatan tersebut. Dari strategi itu kira-kira hambatannya apa ya Pak? Nah, kalau yang selama ini saya rasakan sih hambatannya adalah komunikasi antara saya sebagai guru itu kepada orang tua, karena memang selama ini
orang tua siswa itu bekerjanya dari pagi sampai sore. Jadi saya kadang-kadang kesulitan untuk komunikasi lebih intens kepada orang tua. Itu sih hambatannya bagi saya, Bu. Dari hambatan tersebut, solusinya bagaimana, Pak? Jadi menurut saya solusinya memang harus ada pertemuan ya, Bu ya. Jadi adanya saya akan mengatur terlebih dahulu kepada Pak Sekolah dan guru-guru supaya bisa membantu saya dalam pertemuan nanti. Nah, nantinya saya akan menjelaskan kepada orang tua mengenai permasalahan yang ada pada siswa. Kemudian saya juga akan meminta bantuan kepada orang tua sebagai wali murid untuk bisa ikut andil dalam memberi pengajaran di rumahnya ataupun di luar sekolah, Bu. Itu kemungkinan itu yang akan saya lakukan nanti. Untuk keberhasilannya, Pak, ini dalam jangka waktu berapa lama ya, Pak? Kalau untuk keberhasilannya sih saya belum bisa menentukan, tapi kemungkinan 3 bulan saya rasa juga sudah cukup ya, karena di situ yang saya harapkan adanya kerjasama antara saya di kelas menggunakan metode-metode dan juga kepada orang tua selaku wali murid dalam aktif ikut juga mengajar di rumah. Mungkin 3 bulan itu cukup lah. Karena menarik sekali rencana-rencananya tadi, sudah ada pertemuan, sudah ada dengan metode, dengan menggunakan kerjasama dengan orang tua. Kalau dalam hal ini dukungan seperti apa sih, Pak, yang Bapak butuhkan? Kalau untuk saat ini ya, apalagi untuk masalah ini, saya sangat butuh sekali dukungan dari Pak Sekolah, karena Pak Sekolah juga yang menentukan ya apa kegiatan kita untuk mengambil keputusan dalam suatu masalah. Selain kepala sekolah juga saya sangat butuh sekali guru-guru yang lain, terutama guru kelas rendah ataupun guru-guru kelas yang lain. Nah, ini supaya bisa memberikan masukan-masukan atau ide kepada saya untuk dapat menambah wawasan saya mengenai metode supaya bisa melakukan tindakan lebih lanjut pada siswa yang memiliki hambatan tadi, Bu. Itu sih, Bu. Tadi ya kapan ya, Pak ya? Tadi kan Bapak sudah belum tahu nih waktu targetnya kapan. Nah, kapan ya, Pak, Bapak mau menerapkan ini? Secepatnya, Bu. Ya, secepatnya setelah syuting ini saya ingin langsung ketemu dengan Pak Sekolah. Syukur-syukur kalau dalam minggu-minggu ini bisa terlaksana. Itu, Bu. Untuk memastikan bahwa program Bapak ini berjalan, siapa yang memantau kegiatan Bapak? Untuk kegiatan ini tentu saya juga pasti akan memantau. Kemudian saya minta kepala sekolah, lalu ada wali muridnya. Ya, jadi yang paling pokok adalah wali murid dari murid-murid yang bermasalah tadi, murid yang bermasalah berinteraksi dan membaca lagi. Jadi perlu dukungan dari semua ya, Pak. Ada sekolah, ada kepala sekolah, rekan guru, orang tua terutama ya, Pak. Iya, betul Ibu. Dari rencana yang akan dilakukan secepatnya ya, Pak. Iya. Kemudian setelah melakukan percakapan ini, apa yang Bapak rasakan? Akhirnya saya merasakan lega Ibu ya, karena sebelumnya saya bingung nih mau cerita ke siapa, saya harus memulai dari mana, bagaimana. Tapi setelah saya mengutarakan kepada Bu Deva, saya yakin saya bisa memilih dengan tepat apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya rencanakan dengan baik. Tentu juga melibatkan guru-guru dan juga orang tua. Mungkin setelah rencana ini akan berhasil, kita mengadakan pertemuan lagi ya, Pak, untuk berbincang-bincang terkait perkembangan progres apa saja perubahan positif yang sudah Bapak lakukan ke anak. Oke, siap Bu, siap. Bisa. Mungkin ada lagi, Pak, yang mau dibicarakan? Saya rasa cukup Bu, itu saja yang ingin saya bicarakan pada Ibu. Terima kasih banyak ya, Pak, sudah mau bercerita kepada saya terkait permasalahan yang sudah Bapak alami. Semoga dalam pelaksanaannya tidak ada kendala. Amin. Terima kasih Bu Deva sudah mau mendengarkan cerita atau permasalahan dari saya. Assalamualaikum Bu Deva.
Depa. Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi Bu Depa ya. Iya Pak. Mudah-mudahan hari ini adalah silaturahmi yang baik buat kita ya. Iya. Baik Bu Depa, dari proses coaching minggu yang lalu ada beberapa hal nih yang saya tanyakan kepada Ibu ya. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator tercapaian yang Ibu ingin? Di coaching ini saya sudah melakukan sesuai dengan alur kita Pak, menanyakan tujuan, identifikasi masalah, merancang aksi nyata, serta tanggung jawab. Oke, menurut saya sebagai observer proses coaching Ibu sudah berjalan dengan baik ya. Dan proses alurnya pun sudah sesuai dengan alur kita, dan Ibu juga sudah berusaha menggali dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching ya. Sehingga Ibu bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan coaching juga dari sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Kemudian pertanyaan yang ketiga Bu, potensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan ya, berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Yang pertama yaitu memahami lagi Pak proses alur kita, sehingga saat nanti melakukan coaching lagi mungkin akan lebih baik lagi. Oh begitu. Terima kasih Bu Depa. Mudah-mudahan apa yang Ibu Depa inginkan bisa terlaksana dengan baik, dan coaching juga dan kita semua juga bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Terima kasih Bu Depa. Semoga kita bisa berjumpa. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam Pak Ano. Apa kabarnya Pak Budi? Alhamdulillah sehat Pak. Oke, Pak Budi, hari ini akan melakukan coaching ya. Sebelum kita melakukan coaching Pak Budi, saya akan mensupervisi coaching yang akan Bapak lakukan. Baik Pak Budi, pada coaching hari ini yang saya harapkan itu Bapak selaku coach dan coacher nanti akan saya amati dan saya nilai ya, supaya sesuai dengan rubrik, dengan alur kita ya, apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian bagaimana Bapak Budi nanti memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coacher ya, dan juga coacher tersebut bagaimana responnya atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Bapak selaku coaching. Jangan lupa pula Pak ya, disesuaikan dengan prinsip coaching, yakni kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan dari potensi-potensi si coacher. Oke, bisa ya Pak ya? Sebelumnya pertanyaan dulu Pak ya, yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama, dalam coaching nanti kompetensi apa sih yang ingin Bapak kembangkan pada kegiatan coaching tersebut? Yang pertama adalah potensi kehadiran penuh yang menangkap kita Pada berubah ya. Jadi itu tadi kompetensi, banyak beberapa kompetensi ya. Kemudian pertanyaan keduanya, dari beberapa kompetensi itu, kompetensi mana yang ingin Bapak prioritaskan untuk Bapak kembangkan secara spesifik di kegiatan coaching nanti Pak? ada dua macam ya. Yang pertama adalah alurnya, itu sesuai alur kita. Yang kedua adalah pertanyaan-pertanyaan yang berubah yang disampaikan kepada coaching. Oh begitu Pak ya. Nah, kemudian untuk indikator Pak Budi, indikatornya yang bagaimana nih yang ingin Bapak harapkan itu bisa berkembang dalam proses coaching nantinya Pak? Indikator yang saya harapkan, yang paling saya prioritaskan adalah semoga nanti proses coaching nanti coaching merasa bersemangat kembali dan menjadi merasa nyaman, merasa tenang, sehingga terlepas dari beban yang sedang dialami. Ya, tentu yang akan dikerjakan Bapak ya. Iya. Oke,
Baik Pak Budi, mungkin itu aja pertanyaan saya. Saya akan mengobservasi Bapak saat coaching nanti ya. Semoga berjalan lancar dan hasilnya saya memuaskan. Semangat Pak Budi. Oke. Semangat. Selamat siang Pak Budi. Selamat siang juga Bu. Apakah Pak Budi ada waktu luang Pak hari ini? Ada. Mohon maaf ya Pak mengganggu waktunya. Tidak apa-apa Bu. Begini Pak, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Pak Budi bisa membantu saya? Dengan senang hati Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu ya Bu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Pak. Masalahnya apa ya Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Semoga saya bisa membantu. Bapak ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas saya. Waktu itu saya mendapatkan teguran Pak dari pengawas. Bagaimana bisa Bu? Lalu apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari pengawas sekolah? Pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya Pak. Proses mengajar yang bagaimana Bu? Apakah Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau sampai dikritik kalau boleh tahu Bu? Beliau seperti keberatan Pak, saya tidak menggunakan buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari pengawas tersebut? Ya sejujurnya saya menyampaikan kepada beliau Pak, kalau selama ini saya hanya menggunakan berbagai sumber Pak. Bisa dari buku referensi perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum Pak. Tapi beliau merasa tersinggung. Jadi masalahnya begitu. Kalau begitu saya tanya Ibu dulu ya, selama ini apa yang Ibu lakukan di dalam proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi Pak, saya menggunakan berbagai sumber, mengajak siswa untuk menonton video yang interaktif dan menyenangkan atau bahkan dari lingkungan. Mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks? Menurut saya Pak, sumber belajar yang saya gunakan ini memudahkan siswa Pak. Siswa juga termotivasi dalam proses pembelajaran. Sebenarnya sudah bagus ya Bu. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa berbeda-beda Bu, dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Betul juga ya Pak, kenapa saya tidak kepikiran sampai ke sana? Selama ini beberapa siswa hasilnya masih kurang bagus Pak. Itulah Bu, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu Bu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga sih Pak. Setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaan? Harus terang Pak, beberapa hari ini saya menjadi semacam kepikiran Pak. Bekerja pun tidak konsentrasi dan pekerjaan jadi terbengkalai begitu Pak. Lalu apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah itu Bapak pengawas Pak, karena beliau menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takutnya nanti menimbulkan masalah. Jika saya dapat menyimpulkan yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu ya, karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan, Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya ya Pak, kira-kira saya ditegur tidak ya Pak sama kepala sekolah? Menurut saya tidak. Untuk masalah ini Ibu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Ibu dalamnya. Mudah-mudahan ya Pak. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan, apa rencana Ibu ke depan? Saya berniat menemui kepala sekolah Pak, membicarakan hal ini. Mungkin beliau dapat memberikan solusi.
Lalu apakah ada hal lain yang akan dilakukan? Saya juga akan menemui Pak Pengawas, minta maaf, kemudian saya akan memperbaiki proses belajar Pak. Kedepannya saya akan menggunakan buku teks dalam mengajar. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Saya akan menggunakan buku teks sebagai sumber juga Pak, walaupun saya juga menggunakan sumber-sumber yang lain. Langkah yang Ibu ambil itu sudah tepat sekali, Bu. Saya setuju dengan Ibu. Oh Pak, sekarang saya merasa lega. Jujur, saya takut Pak mengambil langkah dalam menyelesaikan ini apabila berurusan dengan atasan dan pengawas Pak. Saya takutnya salah langkah. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Ibu untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran Pak. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman sejawat, guru MGMT untuk mendiskusikan sumber belajar. Jadi kita sama-sama berkontribusi dalam pembelajaran. Itu ide yang bagus sekali, Bu. Semoga dapat segera terselesaikan ya, dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, tanpa rasa dihantui dan rasa tidak nyaman. Amin, terima kasih banyak ya Pak sudah mendengarkan saya. Sekarang saya mendapatkan solusi, saya sedikit lega. Semoga kita nanti akan menjadi tauladan bagi murid-murid kita ya Pak. Amin, amin. Sama-sama ya Bu. Terima kasih ya Bu. Semoga apa yang Ibu harapkan ke depannya terlaksana dengan baik. Terima kasih Pak, saya permisi ya Pak. Kebetulan ada siswa yang menunggu saya. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam Pak Ono. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sudah melakukan coaching ya? Sudah Pak. Baik, di sini Pak Budi, saya sebagai pengamat Bapak saat melakukan coaching kemarin, saya ingin memberikan pertanyaan kepada Bapak setelah melakukan coaching. Yang pertama, apa saja sih yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching, ya, terkait dengan indikator ketercapaian yang ingin Bapak kembangkan dalam coaching tersebut? Ya Pak, jadi terkait indikator yang saya rasakan dalam proses coaching tadi, pertama saya mencoba untuk menggali beberapa indikasi-indikasi dari coaching, ya, indikator yang saya mengidentifikasi permasalahan, kemudian saya memberikan pertanyaan yang berbobot kepada beliau dan juga saya memberikan harapan atau solusi untuk beliau agar lebih bersemangat kembali untuk masyarakat. Oke, baik ya Pak ya. Saya kemarin sudah menilai Bapak, menurut saya memang kegiatan coaching yang Bapak lakukan sudah sesuai, sudah sangat sesuai dengan alur-alur penggunaan alurnya juga sudah tepat, dan tentu saja coach juga bisa secara terbuka dalam menyelesaikan masalahnya sendiri Pak ya. Kemudian Pak Budi, masih adakah kompetensi yang ingin Bapak kembangkan lagi ketika Bapak kemarin sudah melakukan coaching ini? Ada ya. Kalau boleh tahu apa Pak kompetensi yang ingin Bapak kembangkan? Kompetensi yang saya kembangkan adalah kompetensi pelajaran, kemudian juga metode yang akan dia gunakan nanti untuk penerapan. Sudah Pak ya. Terima kasih Bapak sudah melakukan coaching dengan baik. Semoga kedepannya saat Pak Budi melakukan coaching lagi bisa lebih baik lagi dan semangat Pak. Assalamualaikum Pak Hono. Waalaikumsalam Bu Deva. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik ini Bu Deva. Ini ya Pak, mau melakukan proses coaching ya? Iya betul Bu Deva. Nah Pak, sebelum melakukan proses coaching, sebagai awalan saya sebagai supervisor akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak hari ini. Baik Pak, pada coaching kali ini harapannya coach dan coacher akan memahami dan nilai sesuai dengan rubrik, dengan alur cerita atau belum. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coacher, dan juga bagaimana coacher tersebut merespons, menanggapi,
dari coachnya. Nah, jangan lupa ya Pak, diselesaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Yang pertama mungkin passion ya Bu ya. Jadi saya akan sepenuhnya mencoba untuk hadir dalam coaching tersebut, kemudian mendengarkan dengan baik apa yang diceritakan coach saya nanti, dan yang terakhir tentu saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach. Mungkin itu Bu kompetensinya. Kemudian kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin Bapak observasi? Kemungkinan yang ingin saya kembangkan lagi secara spesifik yakni mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot supaya coach saya itu bisa tersampaikan semua permasalahannya, begitu Ibu. Yang terakhir ya Pak, indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam proses coaching kali ini? Indikator yang saya harapkan atau yang saya inginkan dari kegiatan coaching ini, tentu saya berharap coach saya nanti bisa menemukan sendiri solusi dari setiap permasalahan yang dia ceritakan kepada saya. Baik juga coach ini bisa memilih ya langkah-langkah ataupun metode-metode yang akan ia aksi nyatakan untuk menyelesaikan permasalahan. Gitu Ibu. Demikian ya Pak, pertanyaan dari saya, silahkan melaksanakan coaching, semoga berjalan dengan baik. Oke, terima kasih Bu Deva. Budi, assalamualaikum. Halo juga Pak Manu, waalaikumsalam. Apa kabar Pak Budi siang ini? Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana kabarnya anak-anak di kelas Pak Budi? Luar biasa Pak. Masih ya alhamdulillah luar biasa, masih semangat. Alhamdulillah ya Pak ya. Ini ada apa ini Pak? Pak Budi, apa sih yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini Pak Budi? Iya, makasih Pak. Ya ini ada sedikit permasalahan Pak Pak, terkait proses pembelajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan saya di sekolah. Oh gitu ya. Jadi pada hari ini pertemuan ini kita Pak Budi ingin berbicara tentang proses pembelajaran di sekolah Bapak. Apa sih yang Bapak Budi harapkan saat ketika kita bercakap pada hari ini? Apa yang Bapak harapkan? Yang saya harapkan bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan atau pembelajar sekolah itu ada perbaikan. Baikkan. Jadi pada hari ini Pak Budi, yang saya ambil Pak Budi adalah baik. Jadi menurut Pak Budi, guru yang berhasil itu dalam proses mengajarnya seperti apa Pak Budi? Guru yang berhasil dalam belajar itu adalah dia bisa memanfaatkan berbagai macam metode pembelajaran di kelasnya. Jadi bervariasi begitu Pak, tidak konvensional yang itu aja. Tapi dia menggunakan berbagai cara bisa biar anak itu bisa menerima dengan baik. Oh gitu Pak. Jadi menurut Bapak, guru yang berhasil itu bisa menggunakan metode pembelajaran dengan baik ya Pak. Jadi kalau guru yang seperti itu kan dikatakan berhasil Pak Budi, nilai idealnya saya taruh nilainya 1 sampai 10, itu kan nilai 10 nih Pak Budi. Jadi kalau menurut Pak Budi, di kondisi sekolah Bapak, guru tersebut memiliki nilai berapa Pak? Kalau di rank antara 1 sampai 10? Sepertinya level 5 Pak. Level 5 ya Pak Budi ya. Kalau misalnya sampai ke level 10 atau yang Bapak harapkan tadi berhasil, bisa atau tidak Pak Budi? Bisa Pak. Bisa Pak Budi ya? Masih bisa Pak Budi ya? Oke, apakah perlu suatu hal yang bisa Pak Budi lakukan atau ide-ide yang mungkin Bapak Budi bisa wujudkan agar guru-guru itu bisa mencapai nilai level tertinggi itu Pak? Ada Pak. Ada Pak ya? Coba menurut Pak Budi apa Pak yang bisa dilakukan? Menurut saya yang bisa saya lakukan ya pertama saya akan melakukan koordinasi dulu dengan pimpinan sekolah, Pak, Sekolah, ya? terutama Wakapolkulum Pak. Ya, kemudian nanti saya akan bersama dengan Wakapolkulum sekolah untuk memprogramkan
intinya ada pertemuan. Betul sekali Pak ya. Saat Bapak mengambil keputusan itu, menurut Pak Budi, apakah nantinya ada kendala atau gangguan ya saat mewujudkan metode tadi itu Pak? Kira-kira ada tidak? Sepertinya ada Pak ya, ada. Karena guru saya juga tempat tinggalnya bermacam-macam Pak. Ada yang jauh rumahnya, kemudian juga ada yang bertugasnya double merangkap. Iya. Pak ya. Jadi kalau menurut Bapak masih ada nggak Pak hal-hal yang bisa dilakukan sebagai solusi kalau nanti Bapak menghadapi masalah tersebut? Kemungkinan ada Pak, tetapi setelah dilakukan pertemuan mungkin tidak terlalu banyak kendala. Itu Pak ya. Menurut Bapak kalau hal itu dilakukan, bagaimana sih cara mewujudkan metode-metode yang baru lainnya supaya masalah itu tadi benar-benar bisa diselesaikan? Hal ini insya Allah Pak akan terwujud setelah kami melakukan sebuah pertemuan. Artinya di sana nanti kami akan melakukan proses diskusi dan melakukan sebuah kesepakatan bahwasanya perlu ada keterbukaan bersama untuk melakukan perubahan, yaitu melakukan berbagai macam metode pembelajaran yang bervariasi. Jadi tidak melulu konvensional yang kita gunakan, sehingga nanti setelah ada proses pertemuan, insya Allah Pak ada semangat yang mengarah untuk kemajuan. Allah Pak ya, setelah pertemuan itu memang benar guru-guru bisa bangkit lagi semangatnya Pak ya. Lalu bagaimana jangka waktu yang ingin Bapak tetapkan untuk mencapai keterlaksanaan tersebut Pak? Saya membutuhkan mungkin sekitar seminggu ini Pak. Mudah-mudahan akan saya segera laksanakan. Oke, mudah-mudahan tidak ada gangguan ya Pak ya saat melakukannya Pak ya. Kemudian sekarang apa nih komitmen Bapak tentang rencana tadi Pak? Jadi ketika Bapak sudah punya rencana, Bapak harus punya komitmen. Ya. Apa Pak komitmennya? Komitmennya ya nanti saya akan melakukan kerjasama yang baik di pihak sekolah maupun guru, dan juga nanti yang akan saya nanti mudah-mudahan dan juga siswa dan juga rekan-rekan guru yang satu mata pelajaran lain di sekolah agar bisa sama-sama melakukan kegiatan. Jadi komitmennya memang harus kolaborasi Pak ya antara semua guru. Adakah orang lain yang Bapak ingin supaya atau membantu Bapak supaya mewujudkan komitmen ini Pak? Ada terutama wali murid Pak, karena mereka juga harus tahu bagaimana perkembangan sekolah. Dari gaya lama kita kenalkan kepada mereka supaya mereka juga ikut memberikan support kepada anak-anaknya agar bisa mengikuti proses belajar. Oke, baik Bapak sudah melakukan rencananya sekaligus komitmennya. Nah, setelah ini apakah kita bisa berencana untuk bertemu lagi Pak? Karena setelah Bapak melakukan itu nanti kita bisa ngobrol lagi Iya, gitu. betul Pak. Saya sangat mengharapkan sekali Pak. Iya. Kunjungan dari Pak. Semoga saja apa yang Bapak lakukan, yang Bapak rencanakan itu bisa berjalan dengan baik dan Bapak bisa menemukan harapan ataupun apa yang Bapak inginkan dari guru-guru di tempat Bapak. Semangat Pak Budi ya. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Budi. Assalamualaikum Pak Iya. Hono. Waalaikumsalam Bu Deva. Apa kabar Pak Hono? Kabarnya baik, alhamdulillah Bu Deva. Mohon maaf Pak Hono, ini baru kita lanjutkan sesi pasca observasi karena kemarin ada keterbatasan waktu dan beberapa kendala ya Pak ya. Iya betul Bu Deva, tidak apa-apa Bu Deva. Senang kembali bisa bertemu Bu Deva. Ini kegiatan pasca Pak Hono coaching dengan Pak Budi ya. Ya betul Bu Deva, kemarin saya sudah melakukan coaching dengan Pak Budi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya? Bu Deva, kemarin saya sudah coaching dan saya sudah merasa sudah melakukan
alur Tirta dengan baik ya Ibu Deva. Saya sudah menanyakan tujuan pada Pak Budi, mengapa diadakan coaching tersebut. Kemudian saya juga sudah menanyakan identifikasi permasalahan yang Pak Budi sampaikan. Kemudian saya juga bertanya banyak hal, terutama menggali rencana aksi dari Pak Budi, terutama yang ingin Pak Budi lakukan, lalu menanyakan bagaimana tanggung jawab serta komitmen Pak Budi dalam melaksanakan tanggung jawab serta menyelesaikan masalah-masalah yang kemungkinan ada pada saat Pak Budi menjalankan rencana aksi nyatanya. Itu mungkin indikator-indikator yang sudah saya lakukan pada coaching kemarin, Ibu Deva. Oke. Baik Pak, kemarin menurut saya sebagai observer, proses coachingnya sudah berjalan baik, sudah lancar, proses alur tirtanya pun sudah sesuai, dan Bapak sudah menggali masalah dari Pak Budi dengan memberikan pertanyaan yang berbobot. Dan pertanyaan terakhir Pak, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang kemarin Bapak lakukan? Oke, Bu Deva, dari coaching yang kemarin kami lakukan, saya masih ingin sekali mengembangkan kompetensi terutama pada alur Tirta ya. Jadi yang ingin saya kembangkan lagi adalah memahami prinsip ataupun bagaimana alur-alur Tirta itu bisa dijalankan dengan baik ya, sesuai dengan yang akan dilakukan pada coaching berikutnya. Itu tujuannya agar coaching yang saya lakukan di kemudian hari bisa lebih baik dari kemarin gitu Ibu. Oke. Baik Pak, begitu saja kegiatan pasca observasi kita. Semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi untuk kemajuan sekolah kita. Demikian ya Pak, kegiatan pasca Amin. observasi hari ini. Terima kasih banyak Pak Hono. Ya, ya Ibu Deva, terima kasih sama-sama. Terima kasih kembali Ibu Deva.